Dalam nama Yesus, segala puji syukur hormat kemuliaan buat Tuhan. Hari ini kami memuji Engkau, menyembah Engkau dan mengagungkan Engkau Tuhan. Bapak, terima kasih saat ini kami bersyukur buat kasih setiamu. Saat ini kami Tuhan memulai ibadah kami. Mari sertai ibadah kami dan Engkaulah Allah yang bersama dengan kami hari ini. Berkati setiap kami yang Tuhan yang bertugas bagi main puji-pujian, bahkan para singer, bahkan juga Tuhan yang memainkan musik, bahkan Tuhan memberkati mereka, urapi mereka, dan kami semua juga Engkau urapi Tuhan. Buat teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan Tuhan, mari bahkan di tempat ini dengan tidak kurang sesuatu ataupun apapun, biarlah Kau sambung Kau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan kebenaran firman-Mu, kami tahu firman-Mu hidup dan kuat, akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi urapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih, kami serahkan juga Tuhan keluarga Pak Birawa yang sudah menyediakan tempat untuk beribadah, baik juga WRT, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami menghadik apapun yang menghalangi berkat Tuhan turun dan mengurapi kami. Demi nama Yesus kami berdoa, kami membuka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Jus dan Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk hadirat Tuhan. Kita boleh rasakan kasih setianya Tuhan. Dia tidak pernah habis-habisnya. Kasihnya, rahmatnya selalu. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami berharga di mata. Kau jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau jadikan kami biji mata. Mari Bapak Ibu Saudara kita makan puji seperti kota sayang anak. Katakan Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu.
hidup kami Bapa. Pilih kami Tuhan, layakkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tetap bersemangat, amin. Yes, kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena kenapa? Kita bertemu dengan saudara-saudara tempat ini, amin. Kita bukan hanya teman di sini, tapi kita adalah saudara. Oleh sebab itu colek kanan kirinya, kamu saudaraku, amin. Haleluya, kita bakal pujian dan katakan hari ini ku rasa bahagia, amin. Kalau bahagia itu biasanya senyum, senyum dulu kanan kirinya, amin. Mari Bapak dan Saudara kita bakal pujian dan katakan Sebab itu kita mau puji dan katakan Bangku
Bersukacita, amin? Yes, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian. Yang pertama, dipersilakan untuk Ibu Anita untuk memberikan kesaksian. Dipersilakan. Di depan. Ibu Anita. Haleluya. Shalom. Kita menyanyikan lagu yang lagunya Pak Bira saya ngajak. Saya mau nguranginnya lagi. Kesempatan
Kita akan mendengarkan kesaksian yang kedua oleh Ibu Verna. Dipersilakan. Ibu Verna. Ibu Verna. Yes, ya. Puji Tuhan. Silakan. Shalom, selamat sore. Karena mau kesaksian tentang kebaikan Tuhan, karena Putri Verna yang atas nama Felicia yang tadinya di ruang picu, yang dokter bilang, katanya dokter, ibu anaknya nih udah gak bakalan ada umur lagi, kata dokter, udah definisi seperti itu. Saya bilang, kok, tapi saya nggak bilang sama dokter, kok bisa gitu dok, gitu nggak, karena dokter lebih tahu juga kan, karena dia kan sekolah belajar juga. Karena tetap diam sama suami, kita ke bawah, karena kan nggak bisa di ruang itu, nggak bisa di situ kan, kita di bawah, kita berdoa, karena masih sayang sama Verna, masih mau jaga, masih mau urus anak Verna bilang gitu sama Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, kasih kesempatan buat Verna, Feli sembuh. Akhirnya berapa minggu kemudian dokter panggil lagi, ibu tolong ke ruang picu. Saya kata sama suami saya, kenapa dok? Ini tambah parah nih si Feli, katanya. Kenapa dok? Saya bilang gitu. Nadinya makin lemah, jantungnya makin lemah lah, kata dokter. Ini harus pakai alat yang bantu jantung. Kalau ibu setuju, ibu tanda tangan. Tapi saya bilang sama dokter, dok, boleh saya tanya nggak sama dokter? Saya bilang gitu. Kalau anak saya pakai alat itu, anak saya yakin sembuh nggak? Saya bilang begitu. Kok ibu bicara seperti itu, kata gitu. Ya, saya tanya dulu, dokter bisa jawab nggak pertanyaan saya? Kan dokter bukan Tuhan, saya bilang begitu. Iya, maksudnya ini kan ibu, kalau ibu nggak setuju, ibu tanda tangan. Kalau setuju pun ibu tanda tangan. Saya nggak mau tanda tangan dong. Dengan alami aja keadaan Feli di ruang picu seperti itu aja. Kalau memang Tuhan mengizinkan aku ngurus anakku sampai anakku nanti sembuh, ya aku urus. Saya bilang gitu sama dokter. Oke bu, berarti ibu nggak setuju ya kalau pakai alat itu, kata gitu. Iya, saya nggak setuju karena berbahaya juga, katanya kalau misalkan nggak ini patah tulangnya dan muntah darah. Karena anak saya kan 2 tahun bulan umurnya. Ya udah saya turun. Saya beribadah kesini juga sekali, diajak sama Bung Nando, kakak sepupu saya kan. Saya kesini, itu pun nggak bisa ditinggal sebenarnya di ruang picu itu, sebenarnya nggak bisa ditinggal karena kan harus dibawa. Saya berdoa di pendaftaran itu, saya bilang, Tuhan, aku mau datang ibadah ke rumah Pak Birawa. Saya bilang gitu, saya serahkan anak saya di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan, tidak ada apa-apa, baik-baik aja anak saya. Saya beribadah di belakang, saya duduk di belakang. Kenapa saya ngerasain ibadah di sini sampai bisa bahasa rohnya sangat-sangat bahasa roh, dan Tuhan kasih tunjuk tuh kerang gitu tapi saya di situ posisi saya nggak tahu ini maksudnya apa Tuhan, saya bilang gitu. Tapi saya pulang, pas besok paginya dokter panggil lagi, Bu, Feli sudah membaik, katanya. Wow, saya bilang gitu. Dari dokter bilang harus pakai alat itu, saya nggak mau. Tapi pas saya ibadah di sini malam itu, pas besok pagi saya dapat kabar dari dokter, Feli udah membaik Bu. Saya bilang, duh, serius, saya bilang gitu. Ya maksudnya membaiknya itu Bu bukan 100% membaik, maksudnya ada baguslah Felinya, kayak gitu. Oke, makasih dok, saya bilang gitu. Saya tetap beribadah ke sini berapa kali ke sini. Saya dipanggil lagi sama dokter. Tiba-tiba Feli bilang, Bu, Feli pindah kamar. Wow, dahsyat sekali Tuhan kasih buat saya bilang begitu. Serius dok, saya bilang begitu. Iya serius Bu, Feli saya pindahkan ke ruang yang biasa nanti akan pulang, kata gitu. Kalau makin membaik, kata dokter begitu kan. Oke, akhirnya saya ikut pemindahan kamar Feli. Dalam seminggu lah, saya ada musibah lagi.
yang sangat-sangat terpukul banget, anak saya kena sakit lagi atas nama Nona. Tuhan, anak saya udah mau pulih, kenapa ada lagi gitu loh liku-liku yang aku hadapi gitu kan. Tapi anak saya sama ternyata penyakitnya meningitis. Tapi kalau Nona bisa jalan, bisa makan, bisa segalanya lah. Kalau anak saya Felicia nggak bisa, dia lewat dari selang. Prosesnya kata dokter 2 tahun Bu, itu Nona Feli bisa sembuh. Katanya Ibu harus terapi. Saya bilang, Dok, bisa pindah nggak rumah sakitnya? Kenapa Bu? Ya saya jujur, saya bilang berat. Saya bilang itu beratnya karena kenapa? Memang segala macamnya pakai BPJS. Tapi pulang perginya saya harus pakai Grab tuh, kan nggak bisa main naik motor anak saya, karena nggak bisa duduk anak saya. Aduh Bu, nggak bisa, karena masalahnya Feli awalnya dari sini, karena kan dia kejang, makanya jadi seperti itu. Ya udahlah, saya berdoa sama Tuhan, semua saya dari awal Feli di IGD, dipicu, sampai Feli udah pindah kamar. Saya bersyukur, sangat bersyukur sama Tuhan sudah kasih mujizat terbaik buat anak saya. Meskipun Nona kena juga, anak saya harus dioperasi, ternyata saya bilang, wah harus dioperasi juga sih Dok. Iya, karena sama penyakitnya. Ini anak saya Nona. Tapi dia puji Tuhannya terlalu parah kayak Feli. Gitu, terlalu parah kayak Feli. Maka saya bilang, ujian itu memang pasti ada. Maupun kita orang kaya, mau kita orang miskin, mau kita lebih dekat sama Tuhan, mau enggak, pasti itu ada aja masalah. Pasti aja ada datang musibah itu. Tapi saya percaya semua karena anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan, dan juga karena kebaikan ibu-ibu yang di sini membantu doa buat saya, terutama Pak Birawa dan Ibu sudah membantu doa buat putri saya, Pak Johan, Pak Faldo yang sudah datang ke rumah sakit melihat mendoakan anak-anak saya. Terima kasih, Tuhan itu dahsyat, sangat-sangat baik, meskipun tetap berjalan, berobat terus sampai 2 tahun. Sampai saya bilang, aduh sebenarnya saya gak kuat gitu kan, gak kuat karena lama gitu. Tapi kata dokter, ya sabar Bu, harus proses, gak langsung instan sembuh gitu kan. Tapi kan intinya Feli udah gak dipicu kata gitu. Ya saya bersabar, akhirnya puji Tuhan anak saya sudah di rumah, sudah dibolehkan pulang. Sudah sebulan lebih anak saya di rumah Felicia. Saya tadi mau ngajak ke sini tapi dia nggak bisa ke ramean begini, pasti datang BSDKJ yang kaku itu. Nah, terima kasih untuk semuanya. Saya mau setel yang Pak Johan, saya kirim ke Pak Johan dari awal anak saya masuk di ruang IGD sampai ke Picu. Terima kasih buat semuanya. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya. Luar biasa ya. Itulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki iman, percayalah, biarlah kita memiliki iman tapi Tuhan yang bekerja ya. Kita selalu mengucap syukur karena ada mujizat, kita bersyukur. Terima kasih untuk kesaksiannya. Yang ketiga kita akan mendengarkan dari Pak Bobi. Untuk dipersilakan berikan kesaksian berikut ya bagi Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Jadi minggu yang lalu Pendeta Elizabeth yang salam di sofa, istri saya bilang minggu depan saya mau bersaksi. Jadi dia memang kalau Kristen masuk Islam dibilang mualaf ya. Kalau Islam masuk Kristen murtadin ya. Saya kasih pengantar sedikit ya, belum kamu bersaksi. Kami menikah di tahun 1973 dengan masing-masing. Saya tetap Kristen, dulu masih bisa. Jadi terakhir artis Lydia Kando, dia kawin masing-masing, habis itu udah gak boleh lagi. Mesti kalau Islam ya Islam, Kristen ya Kristen. Jadi nggak langsung masuk Kristen dia. Tahun 73 kawin, tahun 81 anak udah 3 ya, tadi ya 1 meninggal, baru dia mau masuk katekisasi dulu. Saya nggak pernah maksa.
kamu ikut saya, enggak. Tapi dari apa, kita nggak perlu hotline kan, dari sikap kita, tingkah laku kita menunjukkan kasih ya. Lama-lama dia lihat kan. Dan pada tahun 81 itu saya nggak tahu dia udah ke gereja. Silakan ya Bu. Jadi begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Tapi jangan lama-lama ya, 15 menit. Nah, kalau dari awal sampai akhir mungkin bisa lama ya, saya mau sedikit aja karena memang kebaikan Tuhan tuh luar biasa. Amin. Jadi Tuhan Yesus tuh saya percaya dulu waktu saya belum percaya, belum yakin gitu. Tuhan tuh sayang loh sama seluruh umat, tidak cuma sama orang Kristen. Kalau saya bisa lihat sampai sekarang, karena apa? Saya kan dilahirkan tuh memang Bapak Ibu saya tuh Jawa yang itu apa namanya kejawen. Nah, Bapak Ibu kejawen, terus banyak yang udah masuk agama masing-masing kan. Nah saya tahun 70 ya. Kemudian 70 ketemu dulu. Saya masih sekolah di Jalan Batu tuh, di Jalan Batu Gambir. Semuanya. Kan ada di situ SMA 4, SMA 7. Saya SMA 1 di situ. Nah, terus saya nikah memang bapak saya waktu nggak boleh kan, karena terus Rono gawean katanya nggak ada kerjaan, udah punya gondrong, mau apa kamu? Udah apa kamu? Gitulah nggak boleh. Tapi kasih Tuhan ya, itu kasih Tuhan. Saya percaya waktu itu masih tetap belum persatukan saya, walaupun saya nikahnya belum diberkati, karena saya kan diberkati itu tahun 84. Saya ikut Yesus 77 tuh, saya baru ini pertama ikut Yesus tuh saya memang lihat Alkitab gitu, saya buka gitu, saya baca kan bahasa Indonesia tuh, kalau Al-Quran bahasa Arab saya nggak ngerti, saya baca gitu terus kayak ini kalau saya pikir sekarang Kudus tuh bekerja, jadi mau baca lagi perjanjian baru tentang kasih tuh apa. Nah, jadi kan saya kalau gini saya mau belajar gitu tahun 78, 79 tuh. Saya terus ke Immanuel, GPIB Immanuel yang di Gambir, karena saya tahu di situ gereja itu cuma itu, karena kan sekolah saya di belakangnya. Jadi kan kalau ke lapangan Banteng bisa jalan kaki kan lewat situ, lewat gereja itu yang Immanuel yang besar itu. Jadi saya tahunya ke situ. Saya ke situ, saya langsung bilang Pak Pendeta Siwi waktu itu, Pak saya mau ikut Kristen gitu kan. Terus katekisasi, saya pindah lagi, saya pindah ke GKI, GKI yang dekat situ kan, Wintang, masuk situ lagi sama belajar gitu, Bapak, saya mau belajar Kristen kayak apa gitu, lama proses itu, ke gereja Pentakosta, saya pergi. Nah pada akhirnya saya singkat itu di gereja Jawa di gereja Jawa tahun 81 saya dibaptis akhirnya bersama-sama dengan anak saya yang udah 2, saya udah ada 2, langsung saya dibaptis semuanya, saya mau diberkati gitu loh. Nah akhirnya saya bilang kalau jadi orang Kristen kita harus benar-benar Kristen, jangan cuma iko kan. Jadi GPIB Nazaret Ramangun saya diberkati tahun 84. Itu juga prosesnya nggak begitu aja, banyak rintangan lah. Yang saya mau saksikan ini kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus itu baik pada semua orang. Waktu saya belum kenal, dia udah sayang sama saya gitu. Buktinya apa? Saya udah 2 kali loh Pak melahirkan itu secara mau mengorbanin diri saya. Placenta previa itu loh yang ruding itu 2 kali Pak saya. Dibilang waktu pertama kan tahun 76, keluarga saya bilang ya lo murtad sih, jadi dihukum sama Tuhan begitu kan. Saya udah mau memang benar-benar udah kolek karena darah terus gitu, tapi itu kasih sayang Tuhan tuh waktu itu. Saya dibikin hidup lagi loh.
tahun 80 berapa sekali lagi 82 begitu lagi. Tapi saya udah kenal Yesus waktu tahun 82 kan, karena kan dibaptis 81. Berunding lagi saya. Nah itu udah saya didoain dalam nama Yesus. Jadi yang saya yakini sekarang tuh Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang selama-lamanya. Jadi saya berdua sampai 51 tahun ini bukan karena kasih saya bukan karena kemampuan saya, tapi kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Usia perkawinan kita sudah 51. Iya. Jadi kita kawin dulu. Ya, ini belum 20, baru 19 tahun. Saya baru mau 23 tahun. Kuliah nggak boleh kuliah sama dia. Jadi bapaknya waktu mau kawin, bapaknya minta ke saya, potong dong rambutnya. Malu bapaknya kan pejabat di BNKA kereta api, kepala stasiun di. Saya tinggal di Ramangun Pak, di kompleks itu Samaan Golok belakang. Saya potong dikit. Saya potong masih kurang. Potong lagi begini aja Pak. Saya penyanyi kok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu kesaksian kami. Saya mau tutup dengan menyanyi sedikit lagi. Tahun 2002. Samaan loh, udah jauh segini. Saya ada di Amerika. Saya nggak boleh dipilih jadi majelis. Saya majelis. Kemudian istri saya yang dipilih. Jadi saya periode pertama 5 tahun di AKN, kemudian periode kedua jadi penatua. Sekarang jadi pengurus diakonia di gereja. Saya di komisi musik karena udah mulai jadi majelis lagi, udah kena peraturan. Artinya Tuhan itu mau merendah menata kehidupan kami itu sampai begini gitu, luar biasa gitu. Kiranya kita juga sampai Tuhan memanggil, gak tahu dia duluan pas saya duluan, saya tetap cinta Yesus. Amin. Biasanya katanya yang laki duluan, tapi Marisa kemarin hak. Itu kan kedaulatan Tuhan ya. Kan ada di wawancara, Tika bilang biasanya perempuan lebih kuat, ternyata Marisa lebih dulu. Speak to my heart, Lord Jesus, kiranya boleh menjadi berkat.
Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya Pak Bobi. Nah, kita akan mendengarkan kesaksian dari Oma-Oma Happy. Haleluya. Berapa banyak yang sudah lama tidak mendengar Oma-Oma Happy nyanyi? Kita dengarkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyanyi, saya juga akan bersaksi. Jadi dalam kita menjalani hidup ini, Tuhan tidak izinkan kita ada di zona nyaman, supaya kita tetap hidup hanya mengandalkan Tuhan. Jadi kemarin waktu pas terima pensiun, saya sama Opa KBRI ambil pensiun. Terus saya bilang sama Opa, Papa turun aja deh, aku tunggu di mobil. Terus gak lama Opa balik, saya tanya, gimana Pak? Udah? Mak, rekening saya diblokir lagi. Jadi saya terima kasih banget sama Tuhan Yesus. Waktu Opa bilang rekening Opa diblokir, terus gimana Pak waktu dibilang rekening Papa diblokir? Ya saya tenang-tenang saja, saya senyum-senyum saja. Jujur saya lihat ada perubahan luar biasa di dalam hidup suami saya. Waktu dia masih tentara, jangan coba-coba. Ya kejar. Tapi di sini Tuhan buktikan, manusia boleh blokir, bank boleh blokir, tapi dengan Tuhan Yesus tidak akan terjadi. Untuk itu kenapa sampai Opa bisa lalu itu semua? Hanya dengan bahasa cinta. Dan hari ini kami akan menyanyikan lagu Bahasa Cinta. Lakukan yang
Biarlah bahasa cinta menjadi rema dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau tadi Oma bilang, terima kasih Oma Happy. Tadi kalau Oma Siska bilang, Oma nggak ada yang bisa lawan. Tapi kalau Oma Happy, saya nggak ada lawan. Oke, yang terakhir kita akan dengarkan kesaksian dari Papa Rulian. Dipersilakan. Ya. Haleluya. Berkemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Tahun lebih saya nggak kesaksian, tapi kalau Kudus bilang sekarang harus kesaksian karena kebutuhan birawa naik grade. Artinya naik grade saya nggak kasih tahu contohnya, ya. Semua nih ya, baik saya tetap gimana caranya. Siap belum? Belum saya. Tuhan juga ngomong kita semua. Satu contoh nomor. Saya percaya. Jangan baik-baik. Nafas ya, santai saja. Sudah berakhir. Pasang jurus orang Cacilat bilang Cimande kelas tinggi untuk mengalahkan musuh. Tapi kita bukan main silat, tapi kita main iman yang benar, iman yang berani. Jadi contohnya kata Tuhan kepada saya dan kepada kita semua. Contohnya gini, hai Petrus, lemparkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam pertama. Jadi kita jangan santai melempar supaya kita dapat ikan yang banyak dan diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara-saudaraku. Amin, amin, amin. Itu dia. Jadi kita punya potensi nih ya. Jangan main-main. Kita punya potensi nih. Jadi karena Tuhan yang luar biasa. Jadi semua ditegur, bukan ditegur Tuhan ya, dikasih. Tuhan ada 2000 tahun yang lalu di pesisir kita seolah ada di sana ya. Itu aja. Iya. Jadi saya juga ada kesaksian minggu kemarin saya biasanya kan waktu itu lihat rame-rame yang minggu Betawi ya, acara Betawi. Tapi waktu itu saya nggak ingat, saya udah jatuh saudara-saudara, saya jatuh di rumah, menimpa kayu-kayu, ada 4 kayu, 3 kayu, persis kayak batu buat saya. Jadi akhirnya jadi kayak tempat duduk ya, tapi kalau misalnya nggak begitu bahaya, badan saya bisa karena di sana ada yang waktu saya jatuh itu tempat harukan ya, harus semen, batu-batu semua bisa besut. Itu juga saya ada pakai handuk ya agak tebal sehingga saya tak berapa menit diam, kalau udah 5 menit mungkin saya baru bangun sadar, baru saya cari obat dan saya membersihkan diri. Wah, ternyata saya lagi pasung gitu. Tuhan membangunkan saya sehingga saudara-saudaraku, saya merasakan tolongan Tuhan luar biasa ya, walaupun kita nggak berdaya. Kita saat itu saya wah gini ya, sudah gini, obatnya kurang, makanan kurang, jatuh lagi ya, itu bangun aja susah banget. Saya bangun bisa 2-3 menit baru bisa bangun, itu udah payahan banget ya. Kurang yang bangun. Merapikan diri juga, puji Tuhan nyanyi itu kekuatan ini juga membuat saya yakin luar biasa. Jadi saya kembali nyata gitu ya,
Tapi yang penting saya pengen nanti ya kalau bisa saya pada di depan didoakan sama aku. Ini bilawa ya, supaya saya sehat cepat gitu. Kita lihat ya Tuhan, berarti sebagai percontohan ya, melayani Tuhan di mana-mana. Dan juga kali berkat ya, karena kami ini juga kurang berkat ya, kurang sapi, kurang makanan, kurang rumah, teman-teman itu semua karena hati dan berpikir, tapi dalam Tuhan kita benar. Itu saya panjang layanan saya mau jadi, tapi suara saya kurang fit. Saya mau bilang ke viral go web ya namanya. Dan saya juga nanti contohnya didoain, saya bukan didoain supaya saya benar-benar 100% ya seorang luar biasa aktif bahwa pribadi kita diperlukan majoriti jadi kebebasan bahwa pada kondisi yang menginginkan kita memang jalan lalu kehidupan di dalam Tuhan. Terima kasih Pak Pauli untuk kesaksiannya. Ya, nah sudah tidak ada lagi bersaksi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bawa syukur kita sama Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia selalu yang beserta kita. Kami bersyukur. Setiap detik
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap akan duduk diam. Kami akan siap menerima firman-Mu, firman Allah yang hidup. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin.